Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat. Yang saya hormati Ketua DPD Perindo Bapak Farman, juga DPRD Kabupaten Bengkayang. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini kita diberkati, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara silaturahmi. Perkenalan saya juga membahas ke depan membangun Bengkayang yang lebih baik dan sejahtera. Sampai hari ini saya sudah memasuki 116 desa. Jadi dalam perjalanan saya temukan banyak sekali keluhan masyarakat kita, apa kekurangannya, apa yang belum dibangun, semua saya catat. Saya keturunan Tionghoa, bapak dan mama saya keturunan dari warga Dayak, yaitu nenek saya. Saya lahirnya di Sadaniang, dan kami dengan Pak Aliong ditetapkan KPU sebagai calon bupati dengan nomor urut 2. Terima kasih. Kita tidak lama lagi ada pemilihan bupati di Bengkayang. Saya juga bertanya, apa yang bapak-bapak inginkan? Jadi mereka mengatakan ingin yang baru. Hari ini, sore ini saya juga ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah betul ingin yang baru? Terima kasih. Akhirnya saya temukan dengan moto pembaharuan menuju Bengkayang hebat bersih. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu kenapa, apa itu bersih, apa itu hebat. Bersih itu adalah tata kelola pemerintahan yang bersih. Saya sadari kalau daerah yang belum terbangun, kurang tadinya adalah tata kelola pemerintahan. Dengan tata kelola pemerintahan yang tangguh, yang kuat, pasti mampu membangun masyarakatnya yang lebih sejahtera. Maka dari itu saya menyatakan sikap, kalau saya terpilih dan dipercaya oleh masyarakat Kota Bengkayang, saya akan merekrut kepala dinas yang sesuai dengan kemampuannya dan juga sesuai dengan pendidikannya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena bupati yang dipilih rakyat adalah mempercayakan pada bupati itu agar mampu membawa masyarakatnya keluar dari kesulitan. Maka dari itu saya katakan, kalau dengan tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih, itu pasti dapat melayani masyarakatnya dengan prima dan tanpa korupsi. Pembangunan daerah kalau tanpa dengan pemerintahan yang kuat dan bersih, tidak akan bisa membangun daerahnya. Itulah yang akan saya lakukan ketika saya dipercaya. Kemudian hebat itu adalah kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, infrastruktur jalan, pertanian, budaya, pariwisata. Ini semua harus hebat. Kalau saya dipercaya oleh masyarakat Kota Bengkayang untuk kesehatan, setiap desa saya akan adakan ambulan desa. Itu harus dilakukan. Makanya saya katakan, kalau kemudian satu lagi yang saya dengarkan di masyarakat kita, mengurus segala macam administrasi susah, jauh harus ke Bengkayang. KTP, akte, bayar pajak itu sangat susah. Kenapa? Perjalanan kita dari sini ke Bengkayang itu 100 lebih kilometer. Maka dari itu dalam program kerja saya akan bangunkan kantor pelayanan terpadu di pesisir sini. Terima kasih Bu. Makanya dari itu saya katakan, untuk mengurus Bengkayang, seorang pemimpin yang muncul harus tahu apa keluhan masyarakat Bengkayang. Itu harus tahu. Kenapa? Karena Bengkayang ada pesisir, ada pulau, dan ada gunung. Seorang pemimpin maupun calon pemimpin Kabupaten Bengkayang, dia harus ada dua sisi visi dan misi. Satu untuk di pesisir, satu untuk di gunung. Dia harus tahu keluhan masyarakatnya. Seperti kita di pesisir sini, masalah nelayan itu juga jadi masalah saya lihat. Masalah pertanian, sawah itu pun masalah. Banyak saya melihat sawah kita, jalan mau ke sawah pun tidak ada jalannya. Sementara kalau kita nyebrang ke sampai sana sudah ada yang mulus-mulus jalannya, juga jalannya. Makanya saya katakan,
Kalau kita ingin ekonomi masyarakat kita bagus, baik dan meningkat, hasil taninya juga meningkat, itu urat nadinya adalah tata kelola pemerintah. Kalau kita merekrut seorang kepala dinas yang betul-betul profesional, ini harus tahu berapa puluh ribu hektar sawah di Kabupaten Bengkayang. Ini harus tahu berapa luas lahan jagung, dan dia harus tahu juga berapa luasnya sawit rakyat kita. Di situ dia membuat program. Kalau bertani itu misalnya 1 tahun berapa kali panen kalau dengan tenaga manual, berapa kali panen kalau dengan teknologi, dan berapa kali panen kalau pupuk itu cukup untuk masyarakatnya di petani. Dengan program itulah diajukan ke Menteri Pertanian. Di situ akan dianalisa. Seorang bupati maupun calon bupati dia harus tahu apa yang diinginkan presidennya. Satu-satunya presiden kita yang tahu membangun ekonomi negara adalah dengan pertanian, itu Pak Jokowi. Semua negara yang maju itu dengan melalui pertanian. Saya 10 tahun di Kadin. Saya dampingi bupati kita ke Cina. Kedua kali saya juga dampingi ke Hainan. Saya temukan apa yang di sana yang sangat berharga, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Maka dari itu saya sadari rakyat memilih bupati untuk membangun mereka. Membangun mereka juga menggantungkan masa depannya kepada bupati itu. Makanya bupati harus hati-hati ketika didukung oleh rakyat. Kalau dia tidak hati-hati bekerja, bahaya. Karena ada tingkat-tingkat yang harus dia lalui. Begitu dia terpilih, tingkat pertama adalah hukum. Tingkat kedua adalah dosa dan uang di situ. Tingkat ketiga baru rakyat. Saya hanya punya satu niat ketika saya ketika saya dipercaya, ketika saya dipilih, saya akan bekerja untuk rakyat. Itu yang saya lakukan. Makanya saya punya program kerja. Kalau di pesisir ada kantor pelayanan terpadu. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak lagi mau pergi ke Bengkayang mengurus surat menyurat di Kabupaten Bengkayang, di ibu kota kabupaten, pilihlah nomor 2. Itu pasti akan kita realisasikan. Saya kira itu visi dan misi saya. Akhirnya saya ucapkan selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau Bapak Mokojo yang telah hadir di Dusun Sungai Soge. Nah, itulah lengkap desa Dusun Sungai Soge. Visi dan misinya kita udah dengar semua. Tinggal kita dukung beliau nanti tanggal 9 Desember. Anime Aliong. Terima kasih. Itu memang benar. Seandainya beliau nanti terpilih menjadi bupati, masyarakat akan sejahtera dan sentosa. Setuju? Andi Max Aliong. Andi Max Aliong. Siap penangan Andi Max Aliong? Siap penangan Andi Max Aliong? Siap. Oke, mantap. Terima kasih.